مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Karena duit tidak ada. Nah, lalu ujar sahabat yang miskin dan fakir tadi, ya Rasulullah, adakah bacaan, adakah amalan? Apabila kami baca, kami amalkan, maka kami termasuk orang-orang yang bersedekah sebagaimana orang-orang yang sugih, sahabat-sahabat yang lainnya. Ujar Nabi, ada. Ujar Nabi, ada. Nah, ini juga amalan kesan kita mengatakan di duitnya. Ya kan, hendak juga dapat pahala bersedekah ini itu apa dari yang kena kosong lah, ya kan, gara-gara corona ini. Nah, orang yang kada berduit tapi hendak dapat pahala sedekah juga. Ujar Nabi, siapa yang membaca sehabis sembahyang 5 waktu, yang pertama aja Nabi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ujar Nabi, sama pahalanya dia dan termasuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalinya kira yang sugih mendengar dua amalannya. Harus isuk sekali yang sugih benar membaca di hadapan yang miskin tadi, ya kan? Artinya karena berlapor lagi yang miskin tadi, ya Rasulullah, sekali yang sugih membaca juga. Sedangkan amalannya untuk kami, tetapi orang sugih mendengar membaca juga, maka ujar Nabi, yang sugih akan mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Pahalanya bukan berduit, orang berduit kita ada, ya kan? Nah, oleh karena itu amalan cita-cita yang kada kawa bersedekah masih di jalan Allah, yang duit kada tapi ada juga, maka bacalah tasbih ini, ujar Nabi, setiap habis sembahyang 5 waktu. Cuma jangan duit memakai ini juga amalan lah. Ada simpel orang lagi dulu, tak kawa aja jadi buruk. Kita ke amalan bersedekah pakai tasbih aja setiap sembahyang. Bangun memakai ini berada sama tapi lah imaman kita jadi. Imaman kita ini belum jadi lagi. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan yang sugih-sugih mengurah di sini seberataan. Mudah-mudahan kawan menguntungkan ini sebelum bulan suci Ramadan tiba kan. Mudah-mudahan kau disembayangi langgar kita. Jadi jangan amalan tasbihnya yang sugih-sugih duitnya yang keluarkan. Jangan tasbih juga namanya orang miskin dan fakir. Nah, inilah ujian Nabi, kalimat tasbih itu luar biasa. Dibaca setiap habis sembahyang, maka mendapatkan termasuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kira Syarah Bulughul Maram, di dalam Syarah Bulughul Maram, yang disebutkan salah satu cara untuk kita bertasbih itu ternyata di antara 10 telunjuk kita ini ada satu telunjuk yang urat nadinya berhubungan dengan hati kita, di dalam kita. Di antara 10 jari kita yang ada di balik Tuhan, ada satu jari yang urat nadinya berhubungan dengan hati kita. Maka ujar ulama, itulah dipakai untuk memakai tasbih, itulah pakai untuk bertasbih. Ternyata di antara 10 satu urat yang menyambung dengan hati kita adalah telunjuk di sebelah kanan kita. Telunjuk di sebelah kanan kita. Makanya bertasbih itu telunjuk yang dimainkan. Ya kan? Jaka kalau itu telunjuk yang dimainkan, karena telunjuk kanan kita ini berhubungan dengan hati kita di dalam ini. Nah, itu adat bertasbih. Nah, ya kan? Guru-guru mengajari kita pakai telunjuk. Jarang seorang mereka pakai ibu jari. Ini pakai ibu jari undur ulang tasbihnya. Undur tasbih bisa. Nah, telunjuk. Makanya di dalam sembahyang dikala kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ini yang diangkat. Karena telunjuk inilah urat nadinya bersambung dengan hati manusia.
ini yang disuruh diangkat supaya kalimat tersebut bukan saja keluar dari mulut kita, tetapi menembus sanubari hati manusia tersebut. Itu amalan yang mau jadi menjadi darah. Sampai itu mungkin mengucapkan 2 kalimat syahadat sunat telunjuk diangkat. Karena pernah royan, apalagi kelingking. Ini nabi yang angkat. Dikala pian gatal atau pian hendak begaru hendak apa, lalu pian garuakan cara-cara dalam kitab disuruh sebelah kiri mengganti dalam. Ya kan, karena memang telunjuk 2 marahnya, tetapi ini tidak bersambung dengan hati kita. Ada bersambung lawan hati kita. Karena kan pokok hidung itu sebelah kiri, jangan dipakai jangan kanan. Ya kan? Ini ini telunjuk yang mulia. Ya kan, jangan terlalu putih lawan hidung pakai telunjuk kanan. Imbang ini selama tuan guru. Tuan gurunya melihat hendak ada selaman ini, dia tuan guru hendak diselami jelas karena melihat murid tadi murid hidung pakai kanan tadi. Nah, jadi ini diapiki, dijaga karena ini bersambung dengan urat hati kita. Dengan tasbih, ya kan? Anu yang pakai tasbih kita itu salah aja pakai jempol atau juga. Anu yang memakai tasbih usahakan jaga awal pakai telunjuk. Nah itu Nabi. Jadi Nabi itu di Isra Mi'raj yang diawali di dalam Quran dengan kalimat tasbih, karena tasbih itu luar biasa kalimat yang kalau kita baca setiap waktu. Lalu Nabi dijalankan. Nabi sebelum dijalankan Nabi itu dibedah dari bawah tenggorokan beliau sampai ke arah. Di situ dibasuh Nabi dengan basuhan air zam-zam sebanyak 3 kali. Ada riwayat mengatakan 3 mangkok banyu. 3 mangkok banyu. Yang mana 3 angka tersebut menjadi hitungan di dalam taharah di dalam kita. 3 tersebut di dalam hitungan taharah syariat hukum fikih kita terpakai benar. Orang berwudu 3 kali, orang hendak beristinja pakai batu 3 biji batu, kada kawa 3 biji batu, 3 buncu batu, dan lain sebagainya. Angka 3 ini di dalam hukum kita termasuk khususnya masalah taharah dianjurkan 3 di 3. Memang ujian Nabi berwudu itu jika yang pertama itu memang iya nih. Pertama basuhan pertama itu memang wajib. Yang kedua ini 2 kali lipat pahalanya. Dan yang ketiga ujian Nabi itulah wudu para anbiya dan rasul. Jadi nabi-nabi dan rasul itu wudunya 3 kali. Nah memang wudu ini memang mempunyai khasiat yang luar biasa. Orang wudu ini jelas rezeki diluaskan oleh Allah. Ujian Nabi dum ala wudu murasi alaika rizqu. Rancaki wudu dan Nabi niscaya rezeki engkau itu berluas. Rancaki wudu niscaya Allah buka lebar pintu rezeki kita. Amun kita batal usahakan mengkawat wudu karena itu pintu rezeki biasa kita semuanya. Dan lain itu juga wudu ini ternyata hisnun minasyayatin. Dinding kita daripada syaitan. Pernah dulu diceritakan di dalam kitab Syairus Salikin, di zaman Nabi Isa ada seorang beginian. Orang beginian jelas. Seorang perempuan ini dikala hendak membakar roti. Roti itu dibuatnya ke dalam pemanggangan api, dibakar. Ternyata setelah membuat roti ke dalam bakaran api tersebut, suara pemandangan adzan dikumandangkan dan waktu sembahyang telah tiba. Maka bisa ada sembahyangnya juga. Lalu binian tadi meninggalkan lawan roti tadi. Berukuran binian tadi, sembahyang binian tadi, kada lawas iblis datang. Iblis dah ujar iblis mengganggu binian supaya dia jangan sembahyang, supaya dia jangan beribadat. Lalu iblis tadi menyerupai manusia. Datanglah kepada binian tadi. Ujar iblis tuh roti ikan kami.
Tuh tidak hamil ujar iblis tadi. Kurang sembahyang. Lalu perempuan itu mengucapkan di dalam hatinya, panggilan Allah ini jauh lebih baik dan mulia ketimbang roti yang hamil kupanggang tadi dia dunia. Kalah dengan iblis yang menang itu. Ya kalah dengan iblis. Ya kita bisa ambil sebenarnya. Ada ini saja. Biar dia. Lalu iblis tadi putus asanya, kebingungan mencari akal lagi, makanya beginian supaya ampi beribadat, supaya ampi sembahyang. Lalu ternyata beginian tadi diisi anak buah, diisi anak halus ya, umur 4-5 tahun halus. Lalu kekanakan inilah yang dijadikan iblis senjata supaya beginian tadi ampi beribadat. Kekanakan yang halus tadi dibawanya ke panggangan api roti tadi, dimasukkannya kekanakan itu ke dalam panggangan api, dimasukkannya. Ya kan ternyata apa yang terjadi? Api tadi sedikit pun kada makan lawan kekanakan ini, bahkan kekanakan itu bermain bara api. Jadi bara api itu diulangnya mainan aja, makinnya syarat iblis tadi dia. Dia katanya mainan. Ya kan kekanakan 4-5 tahun ini limbat tinggal. Ya kan bahan di mainannya. Lalu ada lawas datang nang laki ke rumah, takjub membuka lawang melihat anak bermainan bara api di dalam api. Menyelamatkan kada dua, saking bingungnya, saking takjubnya, kada kawan berbuat dan berpanggil apa-apa lagi nang laki tadi melihat ke anak tadi hebatnya. Lalu duka nang laki tadi lawan Nabi Isa alaihissalam. Ujar nang laki, Nabi Isa, anak ulun, ya kan, masuk ke dalam api dan bahkan bermain bara apinya kada hangit, kada hancur dan kada terbakar. Ujar Nabi Isa, bawa ke aku sana. Lalu Nabi Isa datang ke situ, melihat dengan mata telanjang Nabi Isa dasar bujur kekanakan itu kada hangit dan panas bahkan terbakar di dalam api. Bermainnya kada lawas, bahkan di dalam api itu tumbuh lagi buah delima. Buah delima tadi, bahkan delima tadi dimakan kekanakan tadi pula. Ya kan? Dimainkannya bara apinya, delimanya dimakannya, sampai takjub Nabi Isa alaihissalam. Padahal Rasulullah orang yang bisa menghidupkan orang mati Nabi Isa. Ini luar biasa lagi kekanakan ini. Masuk ke dalam api, bermain dengan bara api, bahkan di dalam api keluar lagi buah yang istimewa. Lalu ujian Nabi Isa mana ini kan? Tuh di dalam kamar beribadat. Datangkan aku ke sana ujian Nabi Isa. Pertemuan Nabi dari lawan Nabi Isa. Ujian Nabi Isa. Ikan ini kada orang sembarangan. Ikan ini termasuk orang yang istimewa. Ya kan? Mungkin limbah itu abang mamanya istimewa juga. Ini kekanakan ini luar biasa, pasti ikan mempunyai amalan pakaian yang luar biasa. Ujar Nabi Isa, apa amalannya? Ujar begini itu 3 wahai Nabi Isa. Yang pertama ujar ini, selama ini ulun tidak pernah batal wudu. Artinya habis wudu andai kata batal wudu lagi. Andai kata batal wudu lagi, andai kata batal wudu, itu yang pertama. Kedua, dia kira coba ya kan wudu sebulan, andak dia di agar api sana. Terbakar berarti kada mampan yang bagian. Ini yang pertama ujarnya, batal aku wudu dan sembahyang, batal wudu sembahyang. Ya kan itu yang pertama. Artinya api dunia jangan ada menyentuh orang-orang yang ia cintai, apalagi api neraka. Mungkin itu kelebihannya udah ulama. Orang yang merancang wudu bukan saja keuntungannya keseninya, tetapi untuk orang-orang yang ia cintai akan dia selamatkan daripada jilatan panasnya api neraka. Yang pertama. Yang kedua ujar beginian tadi, setiap ada orang yang meninggal, aku ingin nasihatkan sebagai pelajaran dasar aku supaya aku takutan lawan Tuhan. Kalau ini mati, isuk-isuk bisa aku. Hari ini siang aku menyaksikan kematian, timbul malam aku mati. Mengingat itulah
aku kada pernah lewat di kala adzan berkumandang sembahyang didirikan, aku kada wani hendak menawar-nawar waktu. Itu yang kedua. Kurang menunggu waktu adzan. Ya kan? Yang ketiga ujar demikian tadi, ulun sebisa mungkin apabila ada kurang bahajat lawan ulun kabulkan sebisa mungkin. Kayak apapun caranya ulun kabulkan. Siapapun dia, apapun jabatannya, bawahan, atasan, lain sebagainya, apabila ia berhajat lawan aku ujar demikian, aku sebisa mungkin mengabulkan hajatnya. Itu amanah. Nah, jadi mudah-mudahan yang hadir di sini mengabulkan hajat, mudah-mudahan kelak-kelak nantinya kita akan diselamatkan dari api neraka. Api dunia mungkin kalau mencoba lagi tidak, ya kan? Nah, mudah-mudahan di neraka kita jangan sampai terkena panas. Nah, ini kisah di dalam pribadi dari hidup, di dalam fadilah berur. Ini mengawal barang kalian itu sampai dia murid berur itu. Anna imut tohir ujian. Orang yang murid dalam keadaan suci, kasiyamil qaimi, seperti orang yang puasa siangnya, malamnya kesembahyang semalam. Pahalanya dia murid malam ini dulu nih. Ya kan, pahalanya dia nabi makanya orang puasa siang, malamnya sembahyang. Itu murid apalagi dia beribadat dalam keadaan suci, dalam keadaan kudus. Walhasil, inilah keistimewaan dari para berwudu. Makanya kita disuruh 3 kali untuk berwudu. Lalulah Nabi naik terus menerus di dalam cerita-cerita Isra dan Mi'raj. Kita jadi 10 rangkaian, ya kan? Maksudnya baik. Setelah hatian ini kita pasang pada parak, ya kan? Kepadaan ini kita malah dulu ketamuannya pulang. Nah, jadi di antara kisah memang kalau kita ambil di dalam Isra dan Mi'raj, ujar di dalam tafsir disebutkan Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj ini ada 3 tahapan. Ada yang pertama, Nabi itu berjalan masih di atas bumi. Nabi masih berjalan di daratan bumi. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, itu masih daratan bumi. Inilah ujar ulama, gambaran kita di dalam sembahyang. Tahapan pertama adalah berdiri tegak. Di situ pian baca Fatihah, di situ pian takbiratul ihram, di situ pian baca surah dan lain sebagainya. Itu masih tahapan pertama dan itu masih jauh lawan Tuhan. Belum parat lagi lawan Allah. Lalu tahapan yang kedua, Nabi dinaikkan ke langit ke-1 sampai ke-7. Nabi sudah berada di atas udara. Nabi sudah berada di atas langit. Disitulah posisi kita sembahyang ujar ulama dikala kita dalam keadaan ruku, tapi belum banget lagi kita parat lawan Tuhan. Ya kan? Lalu tahapan yang terakhir, Nabi masuk ke Sidratul Muntaha. Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tahapan yang ketiga ujar ulama, dikala kita sujud, itulah tempat kita yang paling parah lawan Tuhan. Ya kan, itulah tempat yang kita paling parah lawan Tuhan. Jadi jangan sampai yang kita toler sujud lawan Allah berarti kita jauh lawan Tuhan. Amun jauh lawan Tuhan, jauh dengan rahmatnya Allah, bisa-bisa kita jauh lawan surganya Allah. Amun jauh lawan rahmatnya Allah, bisa-bisa kita berharap lawan api neraka. Menjadi oleh karena itu jangan oleh sujud. Tetapi kalau dia langsung sujud tanpa melewati 2 tahapan lain, timbul sembahyang, timbul di bawah sebagai anak kepada Allah. Harus ada berdiri, harus ada ruku, lalu timbullah dia sujud, lalu kepada dia lawan Tuhan. Kadang kala juga sembahyang sebatas berdiri sampai ruku lalu salam. Amun dia sembahyang sampai ruku salam, kadang bakalan dia kalau kepada Tuhan, karena sujud adalah tempat yang paling parah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah diceritakan di dalam video-video sudah tersebar, ya kan? Guru Wildan berpisah di dalam video tersebut. Ujar Guru Wildan, guru sekumpul almarhum yang kita tahu di malam hari ini pernah berkisah nang kaya pasangan mulia luar biasa. Nang kaya al-Qaram guru sama mulia paman beliau yang bermakam di samping guru sekumpul itu luar biasa. Terkenal ujar Sidik di masanya orang yang paling
bahwa sujud adalah urusan mulia. Jadi terkenal urusan mulia ini amun sembahyang sujudnya lawas. Sujudnya itulah lawas karena mereka tahu sujud itulah tempat yang paling nyaman berparak lawat Tuhan. Sujud itulah kita yang paling nyaman meminta lawat Tuhan. Lalu sujud paling lawas lebih sujud terakhir. Mungkin kita ini kan antara dua, antara lawas betul guring ada sedih ada. Lalu ujar guru Wildan Abu Ulun ujar sedih berkisah juga. Guru Salman Jalil berkisah juga, artinya nang berdoa, nang dibaca apalagi guru Salman Mulia di dalam sujud itu pada tertinggal setiap kali sujud meminta lawan Tuhan, ya Allah matikan ulun dalam keadaan sujud. Kada tertinggal itu dia sedih. Guru Salman Mulia ini nang berkisah lawan guru Salman Jalil, abangnya guru Wildan, pimpinan abangnya guru wilayah ini, sekolah di Martapura, pimpinan guru Wildan. Nah sidin itu dikisahkan kitanya kada dia kakuikan sidin itu sujud dan berdoa pada pernah tertinggal, ya Allah matikan ulun dalam keadaan sujud. Setiap kali sujud berdoa akhirnya kabul. Guru Salman Mulia itu meninggal di dalam rakaat kedua sembahyang sujud. Di atas sujud. Ini kematian yang sangat dihiri orang. Ini kematian yang sangat didamba dan bahkan orang. Kenapa jadi nangka itu? Karena memang selama sebelum meninggal beliau suka sujud kepada Allah. Bahkan ada suka lagi lawas sujud. Akhirnya beliau meninggal di dalam sujud. Karena doa di dalam sujud itu jelas doa yang mustajab. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, karena biar lawan Allah tak ada jarak lagi di dalam sujud yang tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan kita awal dengan mati dalam keadaan sujud. Jangan lainnya makanya aja ya kan. Hanya berharap matinya mati di dalam tempat kebaikan ya Allah. Itu yang sangat didambakan orang lain. Itu yang sangat dihiri orang. Itu yang sangat dihadapi orang. Maka oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa. Terakhir belum sampaikan di sini, ya kan sedikit lagi perjalanan kita di akhirat itu akhirnya dimulai dari kubur. Di dalam kubur kalau kita selamat, maka insya Allah perjalanan selanjutnya mudah masuk surga. Tetapi jika di dalam kubur kita harus selamat, maka sulit perjalanan kita, itu pun akhirnya neraka. Ujar Nabi, al-qabru awwal manzil min manazil akhirat. Kubur ini adalah batasan negeri dunia dan akhirat. Ini batasannya kubur. Kita lawan akhirat itu batasannya kubur. Apabila di dalam kubur jadi paman naja minhu paman ba'du aisyah minhu, siapa yang selamat di kubur selamat ia sampai ke surga. Wa in lam yanju paman ba'du asal minhu, siapa yang pada selamat di dalam kubur maka ia tampisannya adalah neraka. Lalu di dalam kitab ini yang akan kita pelajari setiap malam baru di dalam garis ini, di antaranya orang yang kau selamat di dalam kubur ujar sedih, ya kan? Yang pertama ujar sedih, orang yang hendak selamat di dalam kubur adalah orang tersebut pertama meninggalkan mengumpat orang lain, ya kan? Mendengar menyerah. Jangan mengumpat orang lain amun hendak selamat. Karena Nabi pernah sepuluh berjalan di atas kubur, ya kan? Lalu Nabi mendapati dua kuburan. Lalu Nabi berdoa di atas kubur itu, ya sahabat, ujar Nabi, kalian mendengar orang menjadi di dalam kubur? Ada ya Rasulullah. Ini di dalam kubur orang disiksa. Ya kan? Apa dosanya? Di antaranya dia dirancang untungnya mengumpat orang lain, menyambat orang lain, ya kan? Membuka aib orang lain. Nih di sini. Lalu diambilkan Nabi pelapang kurma, diandang Nabi di situ. Lalu ajak tadi langsung ampih dan berhenti berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hendak selamat dalam kubur. Nah jadi ampihan mengumpat orang lain. Ya kan? Hah? Biar tidak mati, pasti dia ada orang dalam kubur. Ada harapan lagi dia menyimpan dalam kamar.
pasti kubur wadahnya, ya kan? Nah, jadi tidak bisa kita mengurusi dosa orang, dosa kita banyak. Sampai Junaid al-Baghdadi dikatakan ulama, Junaid al-Baghdadi ulunnya hendak sembahyang malam, banyak tuduhan mengurusi akan dihidap awak, ya kan? Cara-cara membangunnya sudah pakai ini dan itu, ternyata ada kawan dulu bangun malam, hendak sembahyang malam pada kawan juga. Apa salahnya? Lalu dia Junaid al-Baghdadi payat tukar dulu buka nama ikat kalau mau bangun malam itu adalah dosa dia sendiri. Jadi itu selama ini umur kita 50 tahun, 40 tahun kada kawa bangun malam sembahyang malam, artinya banyaknya dosa di awal kita. Harusnya kalau nyambar bersurat dosa kita ya banyak. Kalau ulama-ulama dulu luar biasa, mereka kawa menjaga sembahyang malam, beribadat malam, dan kawa juga menjaga mutung. Ini kita sembahyang malam kada, tapi menjaga mutung kada kawa juga. Artinya sembahyang malam kada kawa juga, ya kan? Menjaga mutung barang kada kita kawa. Nah, bersama mulia juga almarhum guru bisa Amun Sidin itu bangun malam hari udah bermuas bisa, ya kan? Amun bangun malam hari bersama mulia itu menangisi tangisan dosa yang banyak sampai udah sedikit anduk tuh kalau diparah memarah tangisan sedikit saking banyaknya. Padahal sedikit luar biasa, ya kan? Sampai di jalan dulu 60 tahun kayak nggak tahu 60 tahun hanya pak. Tapi yang menangis di malam hari artinya masih dalam keadaan bijak nih. Kalau menangis di malam hari, kalau diparah di sini banyak mata sedikit lawan angin. Dulu ada di Imam At-Tirmidzi, saking banyaknya menangis dosa sampai-sampai kada banyak lagi yang keluar darah yang keluar. Dan kurang-kurang mata ini ibadahnya banyak, siang mereka kawan menjaga itu. Kita namanya kada kawan malam minimal untung barang dijaga. Ya kan? Untung barang kita ya. Urusi dosa kita ini banyak. Buktinya apa? Kada simpangan. Umur sudah berapa? 60 tahun. Umur berapa? 50 tahun. Ya kan? Masa sedang sudah menghendak selamat di dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sedih hendak selamat di dalam kubur. Ya kan? Meninggalkan iri dengki. Ada dia hasad. Ini kemirian ini biasanya seprofesi. Ya, seprofesi. Penceramah dia maksudnya, ya kori dia maksudnya, penyairan dia maksudnya, penyautan dia maksudnya, pemburuan dia maksudnya. Nah jadi bukan dia pedagang dia maksudnya, ya kan? Nah pejabat dia maksudnya diserang iri dengki lawan kita dan mati dalam keadaan ada diri sulit selamat di dalam kubur. Sulit selamat di dalam kubur. Mudah-mudahan kita selamat. Yang penting tahu dulu ilmunya. Yang mudah-mudahan kulit sini kawan tinggal di kita hilangkan. Itu yang mendapat itu artinya mungkin kesini dan membawa sebungkus tidak membawa ilmu. Ini sebungkusnya yang ditutup. Ya kan ilmunya ada. Artinya kulit dari sini sedikit demi sedikit mudah-mudahan kawan amal. Yang kedua, biar sedih tak selamat di dalam kubur, meninggalkan emas dan perak. Artinya, ya kan mati itu jangan dibawa emas tuh. Dia tukar berapa kilo, 10 kilo emas, ya kan? Sedikit pun dia jangan dibawa. Kalau kesesayangan lawan emas, kadang aku mati dan pulang di pulang, bukan terpakai. Ya kan, kada bakal selamat biar andai tetap biar bekalungkan emas, ya kan, berbajukan perak, perhiasan pian banyak, lupian dibawa ke dalam kubur, kada bakalan selamat biar di dalam kubur. Makanya di dalam madhab Syafi'i kada boleh membawa sedikit pun harta di dalam kubur yang berharga. Jangan sekali-kali. Kalau saya bawa emas sampai dibawa ke dalam kubur, ya kan, kalau boleh, karena itu akan menyiksa kita semua. Yang terakhir, yang keempat, udah sedih, suci dari 2 kodok aja. Nah, bujur beristinja, bujur beristinja, karena ujian Nabi, karena seru minal baul, fa'inna amat ta'ala yukabri. Berhati-hatilah ujian Nabi.
ujar Nabi, ya kan, bersuci dulu karena banyak orang yang disiksa di dalam kubur sebab air kencing yang keluar dari kubur. Nabi duduk istrinya, belajar istrinya. Ada itu guru-guru Nabi dia, tetapi mangkai orang istrinya, mangkai orang bersuci. Jangan sembarangan karena banyaknya ujar Nabi orang yang disiksa dalam kubur sebab air kencing yang keluar dari kuburnya. Empat ini menjadi pelajaran kesenjangan. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya. Mudah-mudahan kita kawal menghilangkan sifat yang tidak baik di dalam kita. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar daripada tempat ini, dosa kita habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.